Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lukman Ferianto dengan NIM 1412400146. Untuk analisis kelayakan yaitu investasi pembelian mesin produksi baru. Untuk alur ceritanya yaitu sebuah perusahaan Prima Furnitur memproduksi meja dan kursi kayu. Saat ini proses produksi menggunakan yang lama dan yang sering rusak dan menghambat output. Untuk meningkatkan efisiensi, perusahaan tersebut mempertimbangkan dua alternatif investasi, yaitu untuk data studi kasus, alternatif A. Mesin baru, untuk biaya awal yaitu 120 juta, untuk umur 5 tahun, nilai sisa 20 juta. Untuk B. Mesin lama, yaitu biaya awal 60 juta, untuk umur yaitu 5 tahun, dan nilai sisa yaitu 5 juta. Untuk tingkat bunga tersebut yaitu 10%. Untuk tabel arus kas tahunan, untuk yang tahun pertama, yaitu A, mesin baru 40 juta, dan yang B, mesin lama 25 juta. Untuk yang tahun kedua, mesin baru yaitu 45 juta, dan mesin lama 25 juta. Tahun ketiga tersebut yaitu 50 juta, dan mesin lama 20 juta. Tahun keempat, mesin baru 50 juta, dan yang B, mesin lama 20 juta. Untuk tahun yang terakhir, kelima, yang A, mesin baru 55 juta, dan yang B, mesin lama 15 juta. Analisis NPV, Net Present Value, suku bunga yaitu 10%. Untuk tahun yang pertama dari cash flow A yaitu 40 juta, PV faktor yaitu 10%, 0,909, PVA yaitu 36 juta 360 ribu. Untuk cash flow B yaitu 25 juta, untuk PV faktor 10% yaitu 0,909, untuk PVB yaitu 22,725 ribu yaitu. Untuk tahun kedua yaitu cash flow A 45 juta, PV faktor 0,826, PVA 170 ribu. Cash flow B yaitu 25 juta, PV faktor 10% yaitu 0,826, PVB yaitu 20 juta 650 ribu. Untuk yang tahun ketiga yaitu cash flow A yaitu 50 juta, PV faktor 10% yaitu 0,751, untuk PVA yaitu 30 juta 550 ribu, cash flow B yaitu 20 ribu, PV faktor 10% 0,751, PVB 15 juta 20 ribu. Dan yang keempat yaitu cash flow A 55 juta, PV faktor 10% yaitu 0,683, PVA 34 juta 150 ribu. Untuk cash flow B yaitu 20 juta, PV faktor 10% yaitu 0,683, untuk PVB yaitu 13,660 ribu. Dan total kelima, untuk cash flow A yaitu 75 juta, PV faktor yang 10% yaitu 0,621, PVA yaitu 46 juta 575 ribu. Dan yang cash flow B tahun kelima yaitu 20 juta, PV faktor 10% yaitu 0,621, untuk PVB 12 juta 420 ribu. Dan total inflow A yaitu 191 juta 805 ribu rupiah. Untuk yang PV inflow B totalnya yaitu 84 juta 475 ribu rupiah. Untuk NPVA yaitu 71 juta 805 ribu rupiah, dan yang NPVB 24 juta 475 ribu rupiah. Untuk analisis payback period yaitu untuk tahun pertama PVA 36 juta 360 ribu rupiah, untuk akumulasi PVA 36 juta 360 ribu rupiah, dan untuk yang PVB 22 juta 725 ribu rupiah, dan akumulasi PVB yaitu 22 juta 725 ribu rupiah. Untuk tahun kedua PVA 30 juta 170 ribu rupiah, akumulasi PVA 73.530 ribu rupiah, PVB yaitu 20 juta 650 ribu rupiah, untuk akumulasi PVB yaitu 43 juta 375 ribu rupiah. Untuk tahun ketiga yaitu PVA
7.550.000 rupiah. Untuk akumulasi PVA yaitu 111.080.000 rupiah. Untuk PVB 15.020.000 rupiah. Akumulasi PVB yaitu 58.395.000 rupiah. Untuk yang tahun keempat, PVA 34.160.000 rupiah. Akumulasi PVA yaitu 145.230.000 rupiah. PVB 13.660.000 rupiah. Untuk akumulasi PVB itu 72.055.000 rupiah. Dan yang terakhir, tahun kelima, PVA 34.155.000 rupiah. Akumulasi PVA 179.385.000 rupiah. Untuk PVB yaitu 9.315.000 rupiah. Untuk akumulasi PVB yaitu 81.370.000 rupiah. Untuk total payback A yaitu 3,20 tahun. Untuk payback B yaitu 2,11 tahun. Analisis sensitivitas terhadap perubahan suku bunga. Untuk suku bunga yaitu yang 8% NPVA yaitu kena di 78.680.000 rupiah, dan yang NPVB 28.200.000 rupiah. Untuk suku bunga 10% yaitu di NPVA 71.805.000 rupiah. Untuk yang NPVB itu 24.475.000 rupiah. Dan yang suku bunga 12% yaitu NPVA terkena di 65.200.000 rupiah, NPVB yaitu 20.950.000 rupiah. Untuk kesimpulan akhir yaitu kriteria dari mesin A, putusan dari NPV yaitu A lebih tinggi, untuk payback period di B lebih cepat, dan sensitivitas A lebih unggul. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.